Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti kita bahas ini sekitar setengah jam. Mohon nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan untuk kita bahas. Yang pertama, sebetulnya materi ini disampaikan dalam 3 jam pelajaran, tapi kita nanti ringkes karena saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah keterampilan pemecahan masalah. Kemudian inovasi juga sudah biasa, artinya saya yakin ini bisa kita percepat nanti untuk penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu bisa mempelajari materi ini dengan lebih lanjut pada beberapa sumber. Yang pertama di situ ada pembelajaran sebetulnya yang sudah didesain oleh Microsoft Education. Di situ ada kursus-kursus yang intinya itu isinya adalah pembelajaran-pembelajaran yang terbaru, yang ter-up to date. Bapak Ibu bisa pelajari di sana dan setiap selesai satu modul atau satu kursus itu ada sertifikat tersendiri sebetulnya. Nanti setelah pemaparan materi ini nanti akan kami coba untuk sedikit membuka ke web tersebut sehingga Bapak Ibu nanti bisa mempelajari itu lebih lanjut di waktu lain yang ketika mungkin Bapak Ibu sedang longgar atau ada sesuatu yang memang sengaja ingin dipelajari, nanti bisa mencoba untuk berkunjung ke sana. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini juga ada handbook yang bisa di-download juga tentang pembelajaran abad 21. Itu nanti di PPT-nya itu Bapak Ibu bisa download di file yang sudah kita sediakan di kelas. Bapak Ibu klik linknya ini nanti akan sampai ke sana. Baik Bapak Ibu, materi kita pada kesempatan kali ini setidaknya ada 5 hal ini. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Nanti kita akan coba definisikan lebih lanjut apa sih sebetulnya kegiatan pemecahan masalah itu. Kemudian kita juga akan membahas konsep tentang masalah di dunia nyata. Jadi masalah di dunia nyata paling tidak meliputi 4, bahwa masalah itu benar-benar dialami oleh manusia di sekitar secara nyata. Kemudian sifatnya adalah solusi yang sifatnya aplikatif dan juga logis. Kemudian ada konteks yang spesifik, kemudian ada juga penggunaan data aktual. Jadi ada 4 hal itu yang dipertimbangkan ketika ingin melakukan pemecahan masalah di dunia nyata. Nanti kita juga akan bahas tentang inovasi. Apa itu inovasi? Paling tidak kata kunci yang bisa kita pakai ketika ingin menentukan apakah inovasi itu sudah dijalankan apa belum. Yang pertama adalah bahwa inovasi itu merupakan penerapan ide-ide atau solusi dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua, bahwa inovasi itu harusnya memberikan keuntungan bagi orang lain, bukan hanya bagi peserta didik itu sendiri. Ini sebetulnya yang jadi semacam anekdot, ada cerita atau ada pemikiran yang dibilang lucu ya lucu, dibilang tidak lucu ya tidak lucu. Artinya kampus di Indonesia itu kan ada ratusan. Tiap tahunnya itu ada ribuan, mungkin puluhan atau ratusan ribu sarjana yang lulus. Setiap sarjana melakukan penelitian untuk skripsinya. Padahal skripsi itu isinya adalah inovasi pada permasalahan yang memang harusnya nyata. Tapi kenapa kalau ada ribuan solusi, ada ribuan inovasi, harusnya kan kondisi masyarakat, kondisi Indonesia itu pasti jauh lebih maju dari yang ada sekarang ini. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin Bapak Ibu juga bisa menerka kira-kira apa sih sebetulnya masalahnya. Nah, itu nanti yang membedakan inovasi yang versinya ITL dengan
inovasi yang ada secara umum kita ketahui. Artinya kalau di ITL itu nanti pembelajarannya yang disebut sebagai inovasi itu memang harus sampai ke yang bersangkutan. Artinya pembelajaran ini hasil dari inovasi yang dilakukan itu harus sampai ke pihak yang bersangkutan. Entah itu berupa surat, entah itu berupa ada semacam diskusi, ada komunikasi, tapi harus sampai ke yang bersangkutan. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang rubrik. Jadi seperti biasa, ITL itu untuk merencanakan sebuah pembelajaran, tolak ukurnya adalah pada rubrik yang sudah mereka siapkan. Sejauh mana kita bisa memenuhi kriteria sesuai dengan rubrik ini, berarti pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh ITL. Kemudian yang keempat ada pohon keputusan, seperti biasa juga dengan alur yang sudah ada di pohon keputusan itu kita bisa menguji secara tepat sebetulnya pembelajaran kita dalam hal pemecahan masalah, dalam hal inovasi itu sudah sampai pada level yang keberapa. Baik, yang pertama Bapak Ibu, deskripsi dari pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi ini adalah merupakan keterampilan yang memang perlu dikuasai dalam dunia dan dalam kehidupan dan dunia kerja pada abad 21. Karena sekarang memang arahnya yang diperlukan itu kan selalu solusi gitu. Ini yang kadang saya sering proteskan juga. Kenapa sih kalau ada masalah itu kita cenderung masalahnya yang dibahas terus gitu. Sebetulnya kan kalau ada masalah itu ya segera cari solusinya gitu. Kalau solusinya ketemu ya sudah, tidak perlu masalahnya itu yang selalu dibahas dan dibahas. Nah, itu kalau dalam konteks dunia nyata. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata ini perlu dikembangkan melalui kegiatan yang partisipatif yang orientasinya pada pemecahan berbagai masalah di dunia nyata. Jadi pembelajaran yang dipersyaratkan oleh ITL ini adalah benar-benar pembelajaran yang memecahkan masalah, bukan hanya masalah yang dibuat oleh guru atau masalah yang dibuat oleh buku, tapi betul-betul masalah yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Bisa dari yang sederhana sampai yang rumit, nanti tergantung dari kemampuan dan juga kira-kira anak-anak kita itu memang mampu enggak ke arah sana. Artinya kita berusaha sesuai dengan tingkatan berpikir anak-anak kita untuk mencoba memecahkan permasalahan yang ada di sekitar, dari yang paling mudah sampai nanti mencoba yang paling menantang, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Yang berikutnya tujuan dari pemaparan materi kali ini Bapak Ibu, yang pertama bahwa kita akan mengetahui gagasan atau ide-ide dasar yang harus ada dalam pembelajaran pemecahan masalah dan juga inovasi. Apa sih sebetulnya yang menjadi pokok, yang menjadi dasar, yang menjadi kunci, bahwa kalau kunci-kunci itu sudah kita lakukan dalam pembelajaran kita, maka pembelajaran pemecahan masalah ini sudah terlaksana dengan baik. Yang kedua, kita juga akan mengkaji nanti permasalahan-permasalahan apa saja yang dialami oleh manusia dalam kehidupan nyata. Kita coba nanti deskripsikan kira-kira masalahnya itu seperti apa yang layak untuk kita sajikan ke murid kita. Kemudian yang ketiga, kita juga diharapkan setelah materi ini mengerti bahwa apakah akan ada konteks spesifik dan eksplisit yang diperlukan dalam kita menyajikan pembelajaran berdasarkan masalah. Yang terakhir, bagaimana penggunaan data-data aktual dalam pemecahan masalah. Jadi
ketika melakukan pemecahan masalah, maka yang diperlukan adalah data-data yang betul-betul aktual, artinya data-data yang memang baru. Baik Bapak Ibu, inilah yang menjadi 3 gagasan besar atau 3 inti dalam pemecahan masalah di konteks dunia nyata dan inovasi. Jadi yang pertama ada pemecahan masalah, kemudian ada bahwa masalah yang ingin dipecahkan tersebut adalah benar-benar masalah di dunia nyata, dan terakhir nanti ada kata kunci inovasi. Oke Bapak Ibu, apakah dalam contoh 1 ini adalah murid yang sudah melakukan pemecahan masalah? Ya, kayaknya jawabannya gampang, pasti bukan gitu ya, karena baca cerita kemudian menjawab kuis, artinya ini bukan pemecahan masalah. Oke, kalau yang kedua ini, peserta didik menggunakan peta rute bus untuk mengajukan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki yang perlu ditambahkan pada rancangan tata kota. Apakah ini pemecahan masalah Bapak Ibu? Iya. Apakah masalahnya dunia nyata? Iya, nah seperti itu. Jadi ada 3 kata kunci tadi yang harus kita penuhi. Jadi ada pemecahan masalah dan masalahnya harus dunia nyata. Nanti dilanjutkan dengan inovasi. Artinya solusi yang ditemukan nanti harus betul-betul sampai ke pihak yang berkepentingan. Baik, definisi dari pemecahan masalah Bapak Ibu adalah mengembangkan sebuah solusi atas permasalahan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Nah, yang dimaksudkan gini berarti masalahnya itu benar-benar masalah yang baru, yang belum selesai. Kalau masalahnya sudah selesai, berarti sebetulnya itu kan tidak ada masalah. Artinya bukan masalah yang direka, tapi benar-benar masalah yang orisinil. Yang kedua, menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi. Ini juga salah satu yang dimaksud dengan pemecahan masalah. Jadi artinya kalau yang awal, yang pertama tadi benar-benar ada masalah. Kalau yang kedua ini masalahnya berupa tantangan. Tantangan bisa jadi dari guru, bisa jadi dari beban kurikulum yang memang harus diselesaikan. Tetapi dalam tugas tersebut itu tidak ada instruksi yang jelas. Harapannya apa? Harapannya bahwa nanti anak-anak akan mampu untuk membuat langkah-langkah, membuat pembagian tugas dan sebagainya itu sampai benar-benar bisa mencari solusinya. Jadi hanya untuk kira-kira mendeskripsikan tugasnya saja itu, karena tidak ada tuntunan yang jelas, maka mereka harus melakukan analisis, melakukan pemikiran lebih dahulu. Jadi hal yang seperti ini juga bisa dianggap sebagai pemecahan masalah. Yang selanjutnya yang dimaksud pemecahan masalah itu bisa jadi dengan merancang sebuah produk yang kompleks yang memenuhi standar atau persyaratan tertentu. Jadi ketika misal kita ingin memberikan proyek kepada siswa pembelajaran yang nanti basisnya itu adalah sebuah produk, maka kita tidak perlu menjelaskan produknya itu seperti apa atau bentuk-bentuk akhirnya, tetapi cukup dengan kriterianya saja. Jadi yang dikriteriakan dari produk yang akan dihasilkan itu seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Jadi pembelajaran yang seperti itu juga bisa dianggap sebagai kegiatan pembelajaran pemecahan masalah. Jadi ada 3, yang pertama mengembangkan solusi dari suatu masalah, yang kedua ketika siswa itu menyelesaikan tugas yang tugasnya itu tanpa ada instruksi tentang langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya, kemudian yang terakhir ketika pembelajaran itu ingin mencanangkan sebuah produk, maka produk ini tidak perlu dijelaskan secara detail atau mungkin ditunjukkan produknya hasil akhirnya seperti apa, tapi cukup dengan
persyaratan-persyaratan bahwa nanti produknya itu kalau sudah sesuai dengan persyaratan berarti mereka sukses dalam tugasnya. Jadi ada 3 hal ini. Kemudian untuk kata kunci yang kedua tentang permasalahan ini harus benar-benar ada di dunia nyata, maka ada beberapa hal yang lebih memudahkan kita untuk mengenali apakah betul bahwa masalah-masalah ini masalah di dunia nyata atau tidak. Baik, yang pertama ini ada contoh peserta didik menggunakan peta bus di buku teks untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan harus ditambahkan ke sebuah kota fiksi. Apakah ini pemecahan masalah Bapak Ibu? Pemecahan masalah pasti ya, tapi apakah ini di dunia nyata? Oh, ada yang jawab. Kalau disebutkan kota fiksi artinya Bapak Ibu berarti ini benar sebetulnya menggunakan peta bus, kemudian di buku teks ada gambar mungkin jalur-jalurnya, kemudian di mana harus diletakkan jembatan penyeberangan. Ini memang benar pemecahan masalah. Tetapi karena di bawah ada tambahan di sebuah kota fiksi, maka yang seperti yang namanya fiksi kan berarti sesuatu yang tidak nyata. Jadi ini benar kegiatan pemecahan masalah, tetapi masalahnya bukan masalah di dunia nyata. Contoh yang seharusnya yang berikutnya yang benar-benar sebetulnya menggambarkan masalah dunia nyata yang seperti ini. Jadi peserta didik menggunakan peta halte bus di kota mereka sendiri untuk mengajukan di mana kira-kira jalur penyeberangan untuk pejalan kaki itu perlu ditambahkan. Artinya betul-betul ada di dunia yang nyata. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu, masalah dunia nyata ada 4 ini. Yang pertama bahwa masalahnya itu betul-betul dialami oleh manusia secara nyata, bukan hasil dari sebuah simulasi, sebuah rekaan seperti itu. Yang B, memiliki solusi yang aplikatif bagi golongan masyarakat tertentu dan masuk akal. Syaratnya ini solusinya ini tidak hanya nanti ada di kelas, tidak hanya untuk siswa dan guru, tetapi juga diharapkan masalah dunia nyata ini nanti akan dibahas kemudian menghasilkan solusi yang betul-betul bisa diterapkan dalam keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya memiliki konteks yang spesifik dan eksplisit. Jadi masalahnya itu jelas dan eksplisit, tampak nyata. Kemudian yang berikutnya, jika peserta didik menggunakan data dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka data yang digunakan tersebut merupakan data yang aktual, artinya data yang betul-betul baru. Jadi bisa dijamin bahwa masalahnya itu adalah masalah yang aktual, kemudian nanti solusi yang dihasilkan juga berdasarkan dari data-data yang aktual juga. Lanjut ke kata kunci yang ketiga, yaitu inovasi. Ini ada contoh, peserta didik mengidentifikasi berbagai jenis indikator alami boraks melalui sumber online. Kemudian merancang dan membuat tester boraks tersebut dengan menggunakan salah satu indikator alami hingga dapat diterapkan dalam pengujian makanan di salah satu resto atau kantin di sekolah. Apakah ini termasuk inovasi, Bapak Ibu? Alhamdulillah, tidak ada yang jawab. Kemudian selanjutnya, peserta didik menulis surat kepada DPRD tentang ide mereka untuk memperbaiki dan menambahkan fasilitas bermain di taman kota mereka dan mengirimkan surat tersebut kepada anggota DPRD. Apakah ini inovasi, Bapak Ibu? Iya, Pak.
Ya, kalau contoh yang pertama karena ini hanya diterapkan di kantin di sekolah, hanya bermanfaat untuk siswa, maka ini boleh dikatakan bukan satu inovasi. Karena harusnya tester ini ya ditunjukkan ke khalayak sehingga masyarakat itu juga bisa memanfaatkan. Artinya betul-betul apa yang dihasilkan oleh siswa di sekolah itu bisa dimanfaatkan di masyarakat. Yang kedua, meskipun ini siswa tidak terlibat secara langsung, tetapi memang ketika solusi yang ditemukan oleh siswa itu sampai ke yang bersangkutan atau yang berkepentingan atau yang memiliki kekuasaan untuk itu, sebetulnya ini yang disebut dengan inovasi. Artinya paling tidak bahwa solusi itu terkomunikasikan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, nantinya kalau anak kita dari SD, SMP, SMA, solusi-solusinya ini benar-benar nyampe, nanti kan yang kuliah itu jadi malu. Skripsinya kan banyak tetapi tidak nyampe ke yang bersangkutan. Banyak yang neliti tentang pertanian, banyak yang neliti tentang macam-macam, tapi tidak menyebabkan pembaruan apapun karena tidak sampai. Kalau pertanian tidak sampai ke petani kan seperti itu. Nah, jadi yang diharapkan oleh ITL ketika kita merencanakan pembelajaran, sesederhana mungkin pemecahan masalahnya itu adalah masalah dunia nyata dan hasilnya atau solusinya setelah diuji di kelas bahwa solusinya itu sesuai, maka solusinya ini diharapkan untuk bisa dikomunikasikan minimal ke pihak-pihak terdekat atau ke masyarakat terdekat sehingga solusi ini benar-benar bisa diterapkan seperti itu. Kalau konsepnya keren Bapak Ibu, nanti kita coba untuk menerapkannya kira-kira seperti apa gitu. Ini juga tantangan bagi kita, bagi saya juga secara pribadi, apakah dengan teori yang baru saja kita dapat ini, apakah kita bisa mempraktekannya dengan betul seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan inovasi tadi bahwa ada penerapan ide-ide atau solusi peserta didik dalam praktik dunia nyata. Inovasi juga dapat dilakukan dengan cara menyampaikan atau mempresentasikan ide atau gagasan peserta didik pada pihak lain yang kompeten, yang dapat mengimplementasikannya secara langsung. Kemudian yang selanjutnya memberikan keuntungan bagi orang lain selain bagi peserta didik itu sendiri. Jadi harapannya 3 kata kunci tersebut Bapak Ibu, dari pemecahan masalah, kemudian masalah dunia nyata, dan yang terakhir inovasi ini, tiga-tiganya bisa muncul dalam pembelajaran kita. Ini pohon keputusan Bapak Ibu untuk menguji apakah pembelajaran yang kita sajikan sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh ITL, pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata. Jadi yang pertama, apakah dalam pembelajaran itu ada pemecahan masalah? Kalau dijawab tidak, berarti itu kita masuk di level 1. Sementara ketika dijawab ya, maka bisa dilanjut untuk pertanyaan yang kedua, apakah peserta didik selama pembelajaran bekerja pada masalah di dunia nyata? Kalau dijawab tidak, berarti ini ada pada level 2. Jadi kalau ada pemecahan masalah, tapi masalahnya bukan masalah dunia nyata, berarti level 2. Ketika dijawab iya Bapak Ibu, maka kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah pembelajaran menuntut adanya inovasi? Ketika kita jawab tidak, maka pembelajaran kita itu sudah berada di level 3. Tapi ketika kita jawab iya, artinya 3 kata kunci tadi muncul, ada pemecahan masalah, masalahnya di dunia nyata, dan juga menuntut adanya inovasi. Ketiga-tiganya muncul, maka pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berada pada level 4. Jadi level 1 itu sama sekali tidak ada kriteria yang muncul.
Pemecahan masalah tidak ada, apalagi masalah dunia nyata, apalagi inovasi sama sekali tidak ada, itu berarti level 1. Kalau di level 2 itu berarti ada pemecahan masalah, tapi masalahnya bukan di dunia nyata dan bukan merupakan inovasi. Kalau di level 3 itu ada pemecahan masalah, masalahnya sudah di dunia nyata, tapi tidak menuntut inovasi. Kalau yang di level 4 berarti tiga-tiganya terpenuhi, ada pemecahan masalah, masalahnya di dunia nyata, dan juga sudah menuntut adanya inovasi. Kalau ini rubriknya Bapak Ibu. Dia ada empat golongan, 4 level dalam pembelajaran berdasarkan masalah, dunia nyata, dan juga inovasi. Di level pertama sama sekali tidak ada kemunculan dari 3 kata kunci tersebut. Kalau level 2 berarti muncul 1 kata kunci, yakni pemecahan masalah. Kalau di level 3 muncul 2 kata kunci, ada pemecahan masalah, ada masalah dunia nyata. Kalau yang level 4 berarti 3 kata kunci yang tadi itu muncul semua. Ada pemecahan masalah, masalahnya dunia nyata, dan juga ada tuntutan untuk melakukan inovasi. Untuk selanjutnya ini tidak perlu kami bahas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu tadi pembelajaran berdasarkan masalah dunia nyata, kemudian juga mendorong siswa untuk berinovasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk disampaikan. Oke, tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nanti dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya tentang pembangunan atau konstruksi pengetahuan. Monggo bisa disampaikan dulu. Hah? Enggak apa-apa. Saya tak jawab BA dulu Bapak Ibu. Monggo Bu Neni untuk disampaikan materi berikutnya. Dari saya Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Harapan saya meskipun sedikit, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita bahas tadi ada manfaatnya. Kalaupun nanti kurang jelas, kurang mengena, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri modul-modul yang sudah kami sediakan di kelas tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun. Sami Bu, sami-sami. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Us. Ya, terima kasih atas semangatnya untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah siap menerima materi saya bisa tulis di kolom chat dengan siap mengikuti materi yang kedua yakni tentang konstruksi pengetahuan. Bisa ditulis Bu, Bapak
Siap mengikuti, siap mengikuti. Ini ada Pak Winda, ada Pak Kartonya yang salah kamar tadi sempat, alhamdulillah sudah kembali. Ya, siap, terima kasih sudah semuanya sudah semangat untuk mengikuti materi dari kami. Yang kedua yakni konstruksi pengetahuan. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, ya siap mengikuti. Terima kasih. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Nampak ya? Ya, sebentar. Sudah. Bu, Sudah tampak ya Bapak Ibu semuanya? Sudah tampak nggih? Suaranya yang lainnya mana nggih? Sampun. Sudah, Us. Oh, sudah. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk materi yang kedua yakni keterampilan mengkonstruksikan pengetahuan. Mungkin sudah ada yang tahu tentang mengkonstruksikan pengetahuan? Bapak Ibu semuanya? Sudah sempat baca-baca materi yang sudah kami siapkan di Meet. Di sini baru sebentar. Gimana? Bacanya baru sebentar. Oh, bacanya baru sebentar, belum selesai ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena disambi dengan PPDB ya Bu ya Bapak. Ribet dengan permintaan Korwil. Oh iya. Dengan laporan ya Bapak ya untuk masuknya anak-anak. Kita lanjutkan di sini konstruksi pengetahuan di sini di mana topik ini memperkenalkan guru pada dimensi konstruksi pengetahuan sehingga siswa dapat membangun pengetahuan yang mendalam yang dapat mereka transfer dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu Bapak Ibu semuanya memberikan materi kepada Ananda kan cukup dengan diterangkan, kemudian anak menghafal. Dengan bergulirnya waktu, dengan kondisi yang saat ini dengan IT yang serba canggih, kita sudah berada di fase bahwa anak-anak ini dapat mengkonstruksikan pengetahuan mereka. Mereka akan membandingkan. Jadi kita tidak sebagai anak-anak tidak hanya mendengarkan, tapi anak-anak sudah kita berikan sebuah masalah atau kalau kemarin kita kelompokkan, setelah kita kelompokkan, kemudian contohnya seumpama tentang hari ini tentang gaya seperti itu. Pasti untuk yang konstruksi pengetahuan ini anak-anak sudah diberikan langsung mempraktekkan. Oh ternyata gaya ini mereka bisa menafsirkan bahwa gaya ada gaya gesek. Kalau
Jadi memberikan prakteknya langsung, kemudian mereka bisa menyimpulkan dari praktek tersebut. Kemudian di sini konstruksi pengetahuan ini ada siswa menerapkan pemikiran kritis mereka melalui reproduksi pengetahuan dengan menghasilkan gagasan dan pemahaman yang baru, bahwa gaya ini seperti itu, gaya menjadikan benda menjadi bergerak. Itu anak-anak dengan kita membawakan bola mereka, bahwa dengan adanya gaya, kita dengan adanya gaya dorong, oh dapat mendorong benda seperti itu. Jadi mereka bisa mengkonstruksikan dari peragaan yang sudah kita skenario, sudah kita sajikan seperti itu. Dengan seperti itu mereka bisa menyimpulkan sendiri bahwa oh gaya itu dapat mengubah gerak benda. Dengan gaya tersebut dapat menjadikan benda dia menjadi bergerak seperti itu. Kemudian pohon keputusan ini menyaratkan konstruksi pengetahuan mereka. Syarat utama adalah konstruksi pengetahuan ini nanti bisa dibaca di modul yang sudah kami siapkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian konstruksi pengetahuan ini di rubriknya ini kriteria mencerminkan bahwa siswa mengembangkan regulasi diri. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah memahami arti dari mengkonstruksi pengetahuan. Jadi bagaimana cara menerapkan pengetahuan dalam konstruksi baru? Di sini siswa mengkonstruksi pengetahuan jika mereka menerapkan pemikiran kritisnya, melampaui reproduksi pengetahuan dengan menghasilkan gagasan dan pemahaman yang baru bagi mereka. Seperti kemarin Bapak Ibu guru semuanya, 1 minggu yang lalu ananda kami itu membaca buku sains, kemudian mereka memiliki pemahaman baru yang berbeda antara buku sains sama-sama membahas tentang gaya, tapi mereka pemahamannya dari buku ini, dari buku umpama cetakannya contohnya dari A seperti itu, sama dari buku yang lama KTSP kemarin itu mereka menemukan kok beda ya Bu ya antara kalau kemarin itu tentang pendengaran Bapak Ibu, pendengaran telinga, bahwa telinga itu ada bagian tengah, bagian dalam, dan bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Lah itu kemarin itu sempat ada perbedaan. Mereka kemudian berpikir kritis, oh kok bisa beda ya, yang benar bagaimana dia mengkonstruksikan pengetahuan mereka. Kemudian dia cari informasi yang nyata dari internet, kebenaran dari teks buku yang A sama buku yang kedua. Mereka sudah bisa seperti itu di usia mereka di kelas 3 Bapak Ibu semuanya. Itu sempat kami ngobrol bersama. Jadi anak sudah mampu mengkonstruksikan pengetahuan mereka tentang materi tersebut. Kemudian merancang pembelajaran yang interdisipliner. Di sini interdisiplin ya. Ya. Dan merancang pembelajaran untuk mengaplikasikan pengetahuan siswa dalam konteks yang baru. Dalam konteks yang baru yang seperti tadi Bu Bapak. Jadi mereka setelah membaca buku itu dia memiliki analisis yang baru dari pengetahuan di buku itu. Dia bisa
memberikan kesimpulan. Kemudian merancang pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara lebih efektif dan komprehensif. Di sini apa yang dimaksud konstruksi pengetahuan, Bapak Ibu bisa dibaca lebih detail bahwa konstruksi pengetahuan itu seperti apa, yang sudah membaca mungkin lebih paham lagi. Kemudian siswa membangun pengetahuan ketika mereka melakukan interpretasi, analisis, sintesis atau evaluasi. Kemudian dievaluasi yang tadi seperti tadi, sampai mereka mengevaluasi tentang bagian telinga itu, bahwa ternyata yang benar itu terus seperti ini. Ternyata bagian kemarin tuh di buku yang K13 bahwa apa ya, kemarin itu saluran Eustachius itu masuk di bagian telinga dalam. Sedangkan di buku yang lama itu dimasuk di bagian luar. Kemudian kami berikan mereka pengetahuan untuk mereka lebih berpikir kritis. Seumpama ya nak ya, ini loh telinga seperti ini. Saluran Eustachius itu berada di mana kira-kira? Di bagian dalamnya lagi atau bagian tengahnya? Mereka sudah terus kemudian mereka menerka dan mengira, kemudian mengevaluasi, kemudian dia memutuskan ide mereka. Oh iya, berarti sebenarnya yang benar adalah saluran Eustachius itu masuk di telinga dalam, seperti itu. Itu sampai seperti itu mereka bisa mengevaluasi dari berbagai macam buku dan berbagai media internet untuk indikator itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini di konstruksi pengetahuan ini terdapat piramida. Yang pertama adalah interpretasi. Di sini menarik kesimpulan di luar makna harfiah. Misalnya siswa dapat membaca deskripsi periode historis dan menyimpulkan mengapa orang yang hidup kemudian berperilaku seperti yang mereka lakukan, seperti itu. Kemudian di analisis ini mengidentifikasi bagian-bagian dari keseluruhan dan hubungan satu sama lain. Misalnya siswa dapat menyelidiki faktor lingkungan lokal untuk menentukan mana yang paling mungkin mempengaruhi migrasi burung, seperti itu. Seumpama mereka mengetahui di sekitar kita bahwa banyak penebangan hutan, seperti itu, yang akhirnya satwa yang ada di dalamnya itu juga akan berpengaruh, seperti itu. Jadi mereka menganalisis sampai ke situ, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sintesis, mengidentifikasi hubungan antara dua gagasan atau lebih. Misalnya siswa mungkin diperlukan untuk membandingkan dan mengkontraksikan perspektif dari berbagai sumber yang seperti tadi saya contohkan, Bapak Ibu Ananda kelas 3, mereka mengkonstruksikan dari berbagai sumber buku tentang bagian telinga tadi. Kok ketidaksamaan? Karena Ananda kita siapkan berbagai buku bacaan, Bu, sebelumnya. Dari berbagai sumber bacaan, dari berbagai media cetak, dari berbagai karangan, dari berbagai mereka kami persilakan untuk melihat di internet juga. Jadi dari mereka memiliki pengetahuan yang berbeda, kemudian mereka pecahkan bersama, kok beda ya, seperti itu antara yang saya baca A bilang seperti itu, yang dia juga aku menemukan yang tadi bahwa telinga kok ada di bagian dalam, seperti itu. Kemudian Ananda yang lain kami suruh untuk silakan dibaca di internet atau di yang lainnya. Kemudian dia dapat mengkonstruksikan perspektif dari berbagai sumber. Ini anak kelas 3 sudah mampu, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Menilai kualitas, kredibilitas, atau pentingnya daya gagasan atau peristiwa. Misalnya siswa
mungkin membaca catatan yang berbeda dari peristiwa histori dan menentukan mana yang menurut mereka paling kredibilitas, paling benar seperti itu. Itu Bapak Ibu. Di sini ada catatan. Yang pertama, jika siswa mempraktikkan prosedur yang telah mereka ketahui sebelumnya atau mengikuti seperangkat langkah-langkah yang telah diberikan, maka siswa tersebut dapat dikatakan tidak mengkonstruksi pengetahuan. Kemudian yang kedua, tidak semua pekerjaan siswa yang melibatkan penelitian menghasilkan konstruksi pengetahuan. Seperti itu. Apakah kegiatan berikut termasuk mengkonstruksi pengetahuan? Bapak Ibu semuanya bisa disimak di sini. Siswa menulis detail cerita novel Bumi Manusia dan mengungkapkan alasan mengapa karakter Minke dikategorikan sebagai karakter yang revolusioner. Kegiatan konsumsi dari industri pakaian dan dampaknya terhadap lingkungan. Kalau di dekat kita itu bisa saja anak-anak bisa mengamati konsumsi dari industri dari apa ya? Kalau anak-anak desa biasanya ayam ya Bu ya Bapak Ibu ya, ayam yang biasanya mereka dapati peternak ayam seperti itu. Itu dampaknya bagaimana itu bisa dijadikan konstruksi pengetahuan mereka untuk mereka pecahkan bersama. Itu berdampaknya bagaimana, solusinya bagaimana, itu mereka bisa dijadikan sumber belajar mereka. Jadi siswa dapat mencari informasi dari kegiatan tersebut, kemudian memadukannya dengan bacaan mereka di internet, di buku bacaan yang lain, seperti itu. Kemudian setelah siswa mencari informasi penyebab pemanasan global, seperti contohnya yang lain, bisa dari internet dan membandingkan dari buku teksnya, penjelasan dari berbagai sumbernya, kemudian mereka dapat menganalisis, mensintesiskan, kemudian mengevaluasi. Kemudian contoh yang keempat, siswa menggunakan definisi paralel untuk menentukan garis-garis mana saja yang paralel. Ini upaya utama merupakan hal yang paling banyak didedikasikan oleh siswa dari segi waktu dan proses dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka. Ini ada dua contoh. Yang pertama, siswa membuat daftar panjang detail dari cerita Bumi Manusia, kemudian menuliskan tokoh utama dan samping dari novel tersebut. Ini. Kemudian yang kedua, siswa membuat daftar penting kejadian dari cerita Bumi Manusia, kemudian menuliskan esai dengan menggunakan detail tersebut dan menjelaskan karakter dari tokoh-tokoh dari novel tersebut dan alasan tokoh tersebut mengambil tindakan tersebut. Jadi kayak seperti mengulas kembali seperti itu. Kemudian di sini catatannya adalah siswa mendemonstrasikan pemahaman konseptual ketika mereka mengaplikasikan sebuah konsep ke materi baru tanpa kesalahan konseptual utama. Seperti yang tadi Bu, Bapak Ibu semuanya, setelah anak membaca dari satu sumber, kemudian dari berbagai sumber, mereka dapat menarik kesimpulan bahwa dari yang mereka baca itu mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya bagian-bagian telinga itu yang benar loh, yang seperti ini ternyata seperti itu. Contohnya lagi di sini, siswa berusia 10 tahun mendemonstrasikan pemahaman bahwa sinar matahari membantu tanaman untuk tumbuh, namun tidak menjelaskan
bagaimana proses tersebut terjadi. Yang kedua, siswa berusia 10 tahun mendemonstrasikan memahami bahwa tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk memproduksi makanan yang dikenal dengan proses fotosintesis. Dengan demikian, siswa mengaplikasikan pengetahuannya ketika mereka menggunakan pengetahuan yang mereka konstruksi untuk mendukung konstruksi pengetahuan selanjutnya dalam konteks yang berbeda. Contohnya, siswa menganalisis statistik demografi kota tempat tinggal mereka, kemudian menganalisis statistik demografi dari data sekunder wilayah yang mereka pilih. Dan yang kedua, siswa menganalisis statistik demografi kota tempat tinggal mereka dan menggunakan pemahaman mereka. Kalau ini menggunakan pemahaman mereka tentang tren populasi penduduk yang membuat rancangan perumahan. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Contoh berikutnya, yang pertama itu siswa merancang dan mengeksekusi prosedur dari pengujian kualitas air karena di sekolah mereka. Setelah mereka mengumpulkan data yang akurat, mereka menggunakan informasi itu untuk menentukan sistem penyaringan air yang paling sesuai untuk sekolah mereka. Sedangkan yang kedua, siswa merancang dan mengeksekusi prosedur dari pengujian kualitas air karena keran di sekolah mereka. Setelah melakukan pengujian dan merancang ulang prosedur tersebut sampai mendapat data yang akurat. Di sini ada beberapa, ada 5 fase. Sebentar, saya melihat catatan saya di sini. 5 fase di sini adalah yang pertama, ini kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa mengkonstruksi pengetahuan. Jadi yang pertama itu tidak mengharuskan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan, tapi siswa melengkapi kegiatan dengan mereproduksi informasi atau dengan menggunakan prosedur yang tidak asing. Ini untuk rubrik pertama. Kemudian yang rubrik kedua ini kegiatan pembelajaran mengharuskan siswa untuk membangun pengetahuan dengan menafsirkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi atau gagasan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Tetapi kegiatan utamanya tidak konstruksi pengetahuan. Kemudian untuk yang ketiga, itu syarat utama kegiatan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan. Jadi syarat utamanya adalah konstruksi pengetahuan. Tetapi kegiatan pembelajaran tersebut tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Dan menuju ke rubrik yang keempat, itu syarat utama kegiatan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan. Jadi syaratnya adalah mengkonstruksi pengetahuan. Dan kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Tetapi kegiatan pembelajaran tidak memiliki tujuan pembelajaran lebih dari satu mata pelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah syarat utama kegiatan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan. Dan kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Dan pembangunan pengetahuan adalah interdisipliner.
dan kegiatan tersebut memiliki tujuan lebih dari satu pelajaran. Nah, ini requires, ini tidak. Ini pohon keputusannya. Masyarakat konstruksi pengetahuan, belum atau tidak. Kemudian yang kedua, syarat utama adalah konstruksi pengetahuan, tidak juga. Yang ketiga, siswa disyaratkan untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran interdisipliner. Nah, di sini kriteria apa saja yang menjadi tolak ukur bahwa siswa berhasil mengkonstruksi pengetahuan? Ini nanti, lebih lanjut Bapak Ibu bisa dibaca di modul bacaan yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu semuanya, bila mana ada yang kurang jelas, bisa sharing bersama, bisa bertanya. Bapak Ibu kalau mencoba menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Neni, jadi konstruksi pengetahuan ada paling tidak siswa itu melakukan kegiatan interpretasi, kemudian ada analisa, ada sintesa, dan ada evaluasi. Artinya siswa tidak hanya sekedar membaca kemudian mampu mereproduksi, artinya membaca kemudian menyampaikan kembali. Karena yang seperti itu belum bisa dikatakan siswa telah mengkonstruksi pengetahuan. Dimaksud konstruksi pengetahuan itu kan proses mental. Iya. Maksud saya seperti ini. Jadi konstruksi pengetahuan ini syaratnya memang paling tidak ada kegiatan interpretasi, ada kegiatan analisa, sintesa, ataupun evaluasi. Salah satunya. Artinya ketika hanya siswanya baca dari satu buku atau dari satu sumber, kemudian mereka tanpa ada kegiatan interpretasi atau menafsirkan atau memaknai, kemudian hanya ada soal kemudian menjawab, artinya hanya apa yang tadi dibaca kemudian dikeluarkan lagi, yang seperti ini menurut ITL itu belum dikategorikan sebagai membangun pengetahuan. Artinya memang harus ada proses berpikir kritis di sana. Minimal ada kegiatan interpretasi atau menafsirkan. Atau bisa juga paling mudah dengan diberikan sumber lain sehingga siswa ini ada kemampuan untuk melakukan analisa atau mensintesa. Lu ini begini, ini kok begitu. Sebetulnya yang betul yang mana? Artinya ada proses berpikir menganalisa atau mensintesa di sana atau mungkin mengevaluasi. Kemudian tadi ada rubrik, kalau tidak salah kata kuncinya yang pertama, artinya kata kunci yang pertama ada kegiatan mengkonstruksi pengetahuan yang 4 tadi, analisa, sintesa, interpretasi, evaluasi. Kemudian kata kunci kedua ada apa tadi? Yang kedua mau satu, yang kedua apa tadi ya Pak Ibu? Ya, menemukan di konteks baru, gitu. Artinya dari pengetahuan yang sudah mereka dapatkan, apakah pembelajaran kita itu menawarkan bahwa pengetahuan itu akan dibawa ke konteks yang baru. Jadi ada konteks yang baru, ini kata kunci kedua. Kemudian kata kunci yang ketiga,
Kata kunci yang ketiga ada saling keterkaitan dengan pembelajaran yang lain atau antar interdisipliner. Jadi kata-kata kunci ini yang kemudian kalau kita masukkan ke pohon keputusan itu kita bisa menilai seberapa jauh pembelajaran yang kita lakukan itu menawarkan proses untuk membangun pengetahuan siswa. Harusnya ada 4 apa ya yang kelewat. 1 ada proses membangun pengetahuan yang 4 interpretasi, kemudian analisis, evaluasi dan sintesa. Yang kedua harus ada konteks baru. Yang ketiga ada menggabungkan beberapa mata pelajaran. Kurang 1, harusnya 4. Lupa ini Bapak Ibu. 4 apa Bapak Ibu? Artinya dari 4 kata kunci itu yang diharapkan muncul di pembelajaran kita seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan biar lebih jelas. Bapak Ibu semuanya masih setia menyimak nggih walaupun disambi. Masih Us. Oh iya, terima kasih. Ada pertanyaan Bu? Atau memang masih gramier ya karena belum membaca lebih detailnya nggih? Ada 3 sebetulnya, cuman tadi di rubriknya kok ada 5. Kata kuncinya sementara 3. Ada konstruksi pengetahuan, konteks baru, sama antar mata pelajaran. Oh iya, antar mata pelajaran. Yang ketiga. Di rubriknya 5. Nah ini sedang mengkonstruksi pengetahuan Bapak Ibu. Artinya kalau kita berpikir kritis itu ya itu munculnya. Jadi kalau di pembelajaran yang abad 21 yang versi 4C itu kan ada berpikir kritis. Nah, sebetulnya yang sama dengan berpikir kritis itu kalau dibawa ke pembelajaran 21 yang versinya ITL itu yang ini, yang konstruksi pengetahuan. Ya, kalau Bapak Ibu lebih familiar dengan cara berpikir kritis, mungkin konsep itu bisa ditransformasikan ke konstruksi pengetahuan. Ini kan juga termasuk kita sedang mengkonstruksi pengetahuan. Ini kan konteks baru. Iya, kita sama-sama belajar Bu. Jadi sama-sama mengkonstruksi pengetahuan bersama di sini. Monggo Bapak Ibu semuanya dapat menanggapi bersama. Mungkin yang kurang paham yang bagaimana, kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Sepi, lebih ramean kemarin ya sepertinya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sebetulnya kita itu ada tugas Bapak Ibu. Ada tugas, tugasnya Bapak Ibu mempelajari secara mandiri materi-materi yang sebetulnya kita bahas, tetapi kita belajarnya di Microsoft Learn, namanya Microsoft Learn. Memang di situ itu disediakan modul-modul, disediakan
lesson-lesson pembelajaran yang kemarin saya lihat itu bagus-bagus. Beberapa saya juga sudah ambil meskipun tidak ada tugas ke sana. Jadi ada pembelajaran berbasis IT di sini dijelaskan, kemudian ada pembelajaran yang flip classroom itu juga ada, kemudian berpikir kritis di sana juga ada, kemudian yang pembelajaran abad 21 versi ITL ini juga ada. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu nanti membaca kursus-kursus di sana sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu nanti dikumpulkan di Teams sebagai salah satu bahan untuk kelulusan. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen lagi untuk mendemokan bagaimana cara pengerjaan tugasnya. Jadi tugasnya itu Bapak Ibu ada di tugas mandiri. Nah, ini tugas pertama. Bapak Ibu klik saja di view assignment. Oh, ini munculnya nama-nama Bapak Ibu ya. Oke, saya masuk ke, saya coba edit dulu lah. Tugasnya ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada linknya, ada 2 link. Jadi kalau kita klik, ini linknya tidak aktif, tapi nanti kalau di tempat Bapak Ibu nanti linknya langsung aktif. Begitu diklik akan terbuka. Oke, saya tunjukkan di Chrome-nya. Nah, ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Memang disediakannya dalam bahasa Inggris, tapi bisa diterjemahkan. Caranya cukup diklik kanan seperti ini, terus terjemahkan ke Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu baca. Nah, ini kebetulan saya sudah selesai ya, jadi sudah tercentang semua. Nanti Bapak Ibu klik next atau lanjut seperti itu sampai terakhir nanti ada soal. Nah, soal ini Bapak Ibu, berapapun hasil Bapak Ibu menjawab itu tidak jadi masalah. Apakah Bapak Ibu dapat skor berapapun atau berapa yang benar berapa yang salah itu tidak jadi masalah. Sampai nanti ke ringkasan. Nah, begitu selesai nanti Bapak Ibu akan dianggap telah menyelesaikan modul ini. Jadi namanya modul 1 desain pembelajaran yang ada 7 halaman atau ada yang 9, ada yang 8. Kalau sudah sampai di ringkasan artinya Bapak Ibu sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa cari sertifikatnya. Itu caranya diklik di profil. Nah, di sebelah kiri itu ada achievement. Nanti diklik saja. Kalau yang di learning path ini jalur pembelajaran, itu isinya dari beberapa modul Bapak Ibu. Ketika modul-modul itu selesai, nanti dianggap menyelesaikan satu jalur pembelajaran, satu learning path. Tapi Bapak Ibu yang kami tugaskan atau yang ditugaskan oleh panitia itu, Bapak Ibu hanya satu learning path yang pembelajaran abad 21. Jadi Bapak Ibu nanti ngambilnya per modul, jadi bisa diklik di sebelah kanannya modul. Nanti modulnya muncul seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu selesai satu, misal tadi yang kolaborasi, berarti yang kolaborasi nanti ada modul yang kolaborasi punya saya.
Saya ngambilnya sudah lama, Bapak Ibu, tahun 2020 kalau tidak salah. Jadi mungkin sudah di bawah. Saya coba cari dulu. Yang judulnya kolaborasi. Oh, yang ini. Jadi bisa diklik di gambar printer. Nah, nanti muncul sertifikatnya seperti ini. Nah, ini tinggal di print, tapi tidak kita print ke printer sungguhan, cukup kita simpan sebagai PDF. Begitu disimpan, otomatis nanti masuk ke komputer kita. Nah, ini boleh di rename biar tidak, karena nanti ini kalau tidak di rename nanti isinya begini semua Bapak Ibu. Mungkin di bagian belakang di nomor ini kita ganti kolaborasi. Nanti sudah tersimpan. Jadi saya ulang, setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul, Bapak Ibu klik di gambar foto profil di atas, pilih profil, di sebelah kiri nanti pilih achievement, dicari modulnya, sertifikat modulnya. Ini biasanya diurutkan Bapak Ibu dari yang paling lama ke yang baru. Jadi yang di sebelah sini ini misal yang kemarin, ini yang tadi pagi, ini yang hari ini sore ini gitu. Ya Bapak Ibu nanti tidak akan kesulitan saya kira untuk mencarinya. Terus diklik gambar printer. Nah, klik gambar printer lagi. Pastikan printernya yang sini itu jadi ke PDF, tidak ke print yang sungguhan. Nanti akan tersimpan. Nah, ini bisa ditentukan juga nyimpannya di mana. Kalau dibiarkan di download ya dibiarkan di folder download saja, nanti tinggal di rename di nomornya. Kalau ini hybrid jadi diketik hybrid biar nanti tidak numpuk. Biasanya kalau tidak di rename nanti munculnya achievement terus nomor terus belakang nanti ada 1 2 3. Bapak Ibu nanti kan susah bedakan ini sebetulnya sertifikat untuk yang mana, seperti itu. Ini tinggal di save saja. Nah, untuk mengirimkan ke tugas kelasnya, ini sekalian saya demokan. Ya, saya bukan siswa ya. Nah, itu nanti di bawah itu Bapak Ibu ada tombol plus di bawah. Nah, yang ini di attach. Ini nanti sama munculnya seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu klik attach, cari upload. Jadi nanti di tugasnya diklik attach, pilih yang upload yang paling bawah. Nanti tinggal dipilih dokumen atau sertifikat yang tadi sudah di-download. Kalau sudah dipilih tinggal di OK. Itu nanti akan terupload ke tugasnya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa Pak. Ya, nanti kami usahakan untuk buat tutorialnya Bapak Ibu yang singkat gitu untuk memudahkan. Ya, ini memang tugas desain, tapi saya kira tidak terlalu repot Bapak Ibu karena memang apa? Kalau dulu sebelum yang dipindah ke Microsoft Learn tadi, dulu itu nilainya itu muncul. Kalau di atas 80 itu tidak mau keluar sertifikatnya.
Kalau yang sekarang itu pokoknya yang penting sampai selesai, nah itu sudah dianggap tuntas gitu. Sebetulnya kalau mau curang Bapak Ibu tinggal next atau lanjut itu juga dianggap selesai. Soalnya dijawab udah, yang penting ada isinya, itu nanti juga dianggap selesai. Jadi sebetulnya tugas ini kalau Bapak Ibu lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu saya yakin Bapak Ibu akan punya pemahaman yang lebih tentang apa yang dalam pelatihan ini itu maksudkan gitu. Jadi mulai dari kolaborasi sampai nanti yang terakhir ke penggunaan IT dalam pembelajaran. Jadi yang dipelajari di modul dengan apa yang kita sampaikan di tatap maya ini saling melengkapi, harapannya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kalau barangkali ada yang mau disampaikan. Nah, sebetulnya ada satu lagi, kita redeem code. Jadi beberapa modul yang ada di Microsoft Learn tadi itu bisa dianggap telah jenengan tempuh hanya dengan mengklik link yang kami berikan. Jadi ketika kami melakukan sinkronus seperti ini dengan Bapak Ibu, itu bisa juga nanti diakui di Microsoft Learn-nya sebagai sebuah pembelajaran. Jadi modulnya nanti otomatis selesai. Nanti akan kami bagikan linknya. Bapak Ibu tinggal klik terus tekan redeem, itu nanti sudah otomatis sertifikatnya sudah dapat. Sertifikat yang untuk modulnya nih Bapak Ibu. Ya, nanti juga kami usahakan untuk bikin tutorialnya yang pendek, yang singkat. Ini juga untuk informasi Bapak Ibu, jadi diklat ini sebetulnya ini baru pionir. Artinya ketika Bapak Ibu ikut ini baru pionir, karena nanti akan ada kerjasama antara Microsoft dengan pihak Kemdikbud untuk menyelenggarakan diklat ini secara massal. Artinya ke depan akan ada lebih banyak kegiatan seperti ini. Insya Allah akan dimulai tahun depan, tahun ajaran depan ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang hari ini ikut diklat ini sebetulnya mengawali gitu. Bapak Ibu itu sudah melangkah lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang nanti akan menyusul ketika proses massalnya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyelesaikan banyak modul di Microsoft tadi, itu sebetulnya juga menjadi portofolio Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin untuk mendaftar sebagai Microsoft Innovative Educator yang expertnya. Itu tiap tahun biasanya keluar, Bapak Ibu bisa menominasikan diri di bulan Juli kalau tidak salah terakhirnya, nanti Agustus itu diumumkan. Dan kebetulan para master trainer kita itu, salah satunya Pak Safi itu sedang mencari tim Bapak Ibu. Itu baru dapat 18, harusnya mintanya itu 24 kalau tidak salah. Yang nanti akan diajak untuk dalam melaksanakan diklat secara massal setelah periode uji coba ini selesai. Nanti dapat kontrak eksklusif dari Kemdikbud. Barangkali Bapak Ibu ada yang berminat, monggo nanti kontak lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, ini sudah pukul 5, bisa nanti kami tutup pertemuan tatap maya hari ini. Monggo, ada pertanyaan nopo mboten? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau begitu saya serahkan ke Bu Neni untuk menutup acara. Ya, maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk materi hari kedua. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semuanya, dan penjelasan yang sudah diberikan dari mulai tugas sampai dengan
beberapa sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan dan info untuk selanjutnya bahwa Microsoft akan melanjutkan programnya untuk ini adalah pionirnya Microsoft, Bapak Ibu semuanya bisa melanjutkan ke MIE-nya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu bisa meninggalkan meet-nya. Dan kita sampai bertemu untuk besok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Bapak Ibu semua. Sama-sama Bapak Ibu semuanya.